sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada Bu EN, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Geospasial, dan juga saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman semua. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan saya Putra Masanti sebagai moderator. Di sini saya dengan teman-teman saya dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada David Delius dengan NIM 121370043, yang kedua ada Putra Masanti dengan NIM 121370038, yang ketiga ada Kelvin Daniel dengan NIM 121370011, yang keempat ada Nicholas Erin Simanjuntak dengan NIM 121370188, yang terakhir ada Michelle Petra Haganta Borusitepu dengan NIM 121370088. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai peta pada pertambangan. Nah, pada yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai aspek yang akan dibahas pada PowerPoint ini. Yang pertama ada jenis peta, yang kedua tujuan pembuatan peta, yang ketiga sumber data pada peta, yang keempat ada simbol peta, yang kelima ada informasi pada peta. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Kelvin Daniel mengenai jenis peta. Kepada Kelvin Daniel dipersilakan. Terima kasih kepada Santi selaku moderator. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jenis peta. Berikut gambaran peta yang akan kami presentasikan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai peta andal PT Antam. Next. Ya, dapat kita lihat sebelumnya bahwa jenis peta yang kami gunakan pada presentasi kali ini yaitu jenis peta tematik. Next. Nah, apa sih pengertian dari peta tematik? Itu sendiri, peta tematik atau peta khusus merupakan jenis peta yang dapat menggambarkan kondisi kenampakan tertentu secara umum pada permukaan bumi. Nah, peta tematik ini berfungsi untuk menganalisa informasi atau data khusus yang dapat kita gabungkan dan kita kombinasikan pada area geografi tertentu. Dan peta tematik itu sendiri juga dapat digunakan untuk menggambarkan demografi tertentu. Salah satu jenis peta tematik yaitu jenis peta pertambangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kelvin Daniel selaku penjelasannya mengenai jenis peta. Untuk penjelasan materi yang kedua akan dibahas oleh Putra Masanti selaku saya sendiri mengenai tujuan pembuatan pada peta. Next slide-nya. Untuk yang pertama, tujuan pada pembuatan peta yang pertama ada menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Nah, ini pada suatu peta ini dia menunjukkan suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Lalu yang kedua ada memperlihatkan ukuran. Yang dimaksud ini yaitu pada peta ini dapat dilihat ukuran luas, daerah, jarak, ataupun lain sebagainya di atas permukaan bumi. Yang ketiga ada memperlihatkan bentuk. Nah, di sini maksudnya itu memperlihatkan bentuk yaitu kita dapat melihat dari bentuk benua, negara, provinsi, gunung, lembah, atau lain sebagainya. Yang keempat ada mengumpulkan data dan menyelesaikan data-data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta melalui media simbol. Yang selanjutnya ada untuk komunikasi, informasi, ruang, dan menyimpan informasi. Lalu yang selanjutnya ada untuk membantu pekerjaan. Nah, membantu pekerjaannya ini seperti konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan juga media pembelajaran. Yang selanjutnya ada untuk membantu dalam suatu desain. Nah, dalam membantu suatu desain ini, misalnya itu desain tata ruang, wilayah, jalan, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, yaitu untuk analisis data spasial. Misalnya itu perhitungan volume, evaluasi lahan, dan lain sebagainya. Oh ya, sedikit informasi untuk analisis data spasial itu yaitu teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis. Sekian dari saya mengenai tujuan pembuatan pada peta. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Putra Masanti selaku pembawa materi dari tujuan pembuatan peta. Untuk materi yang ketiga ada sumber data pada peta yang akan dibahas oleh Nicholas Perin Simanjuntak. Kepada Nicholas saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai sumber data pada peta. Sumber data pada peta kami kali ini, kami mendapatkan referensi yang pertama yaitu peta administrasi Kabupaten Merangin sampai Kabupaten Sarolangun, RT RWK tahun 2014 sampai 2034. Dan yang kedua yaitu peta DAS Kabupaten Merangin sampai Kabupaten Sarolangun, RT RWK tahun 2014 hingga tahun 2034. Yang ketiga yaitu peta Andal PT Antam 2016. Dan yang keempat yaitu peta jalan dan sungai RT RW Kabupaten Merangin sampai Kabupaten Sarolangun tahun 2014 hingga tahun 2034. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nicholas Perin selaku pembawa materi mengenai sumber data pada peta. Selanjutnya materi yang selanjutnya ada simbol peta yang akan dibahas oleh David Dalius. Kepada David Dalius, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya sebagai David Dalius dengan NIM 121370043 akan menjelaskan mengenai simbol peta. Nah, simbol pada peta peta PT Andal buat ini PT Antam. Ini ada keterangan mengenai desa, sungai, jalan, hutan desa, batas administrasi, HD yang ada terdapat di dalam PT Antam. Terus ada wilayah PT Antam. Kemudian ada fungsi kawasannya juga, yaitu ada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan taman nasional. Jika dilihat dalam petanya, nah, kalau dilihat dalam petanya itu desanya itu berupa titik merah yang berada di sekitar sini. Kemudian sungai dan jalan itu di sekitar sini. Kemudian ada hutan desa. Hutan desa ini dilingkupi dengan garis merah ini, dan HD juga terdapat di dalam hutan desa ini. Kemudian ada batas administrasi yang digambarkan dengan garis hitam, yaitu ini. Kemudian ada wilayah PT Antamnya sendiri, yaitu berwarna kuning, seperti ini. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung itu yang ini, atau HL ya. Hutan lindung atau HL. Terus ada hutan produksi. Nah, hutan produksi ini di sebelah sini, atau HP. Kemudian ada hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas itu bedanya dengan hutan produksi yang biasa itu, dia itu lebih terbatas kegunaannya, di mana untuk produksi tanaman swasembadanya itu lebih terbatas. Kalau hutan produksi biasa kita bisa menanamkan sawit, lada, dan lain sebagainya. Kalau yang terbatas itu ada di sini, dan di sini, dan ada juga di beberapa di sini. Kemudian ada taman nasional yang ini, dan di sini. Oke, sekian dari simbol pada peta. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada David Dalius selaku pembawa materi mengenai simbol pada peta. Untuk materi yang terakhir ada materi mengenai informasi pada peta. Nah, informasi pada peta ini akan dibahas oleh Michelle Petra Halganta. Kepada Michelle, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi pada peta. Pada peta kali ini yang dapat kita lihat di atas, itu PT Antam sendiri menggunakan skala 1:100.000 yang berada di kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Luas dari daerah tambang yang digunakan oleh PT Antam sendiri itu adalah sekitar 11.191 hektar. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya. Berdasarkan pada isi data yang telah disajikan, dapat kita simpulkan bahwa peta yang digunakan peta Antam tersebut termasuk ke dalam peta tematik. Peta tematik sendiri merupakan peta yang penyampaian informasinya melalui gambar dengan tema tertentu atau khusus. Sekian dari penjelasan saya mengenai informasi pada peta. Oke, terima kasih kepada Michelle atas penjelasannya mengenai materi informasi pada peta. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami mengenai peta pada pertambangan, yaitu peta PT Antam. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.